ART atau nanti mbaknya yang baru kerja di sini betah atau enggak dengan kondisi rumah majikan saya seperti ini ya. Saya kasih lihat sama kalian ya, gitu enggak sabar ya nunggu hari demi hari aku lewatin ya. Saya tuh sekarang tuh lebay banget ya guys ya, karena udah mau pulang jadi lebay banget ya, lebay dan bener lebay, kayak satu kebanggaan diri sendiri bisa menyelesaikan tugas dengan baik ya, walaupun kadang sering ngeluh, sering ibaratnya apa ya, pokoknya sering mengeluh lah, sering kadang rasa capek, ngerasa sedih, ya itu wajar ya, namanya manusia. Tapi tetap saya itu bersyukur ya, karena di luar sana itu banyak banget yang nggak kerja, nggak mendapatkan kerjaan, nggak makan. Makanya saya di sini itu makan apa adanya. Jadi ya seperti itu mohon maaf guys, seperti itu rumah majikan saya ya. Jadi enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum, jumpa lagi sama saya Wiwi Sukiyati 024. Hari ini alhamdulillah masih di cuaca dinginnya Taiwan. Sekarang itu suhunya itu di rumah ini itu udah 19 derajat ya. Kalau di luar itu nyampe 16 atau 15 ya. Memang di Taiwan ini sekarang tuh kan lagi memasuki musim dingin ya, memang dingin, makanya sekarang saya tuh pakai baju panjang. Ini mohon maaf ya guys ya, kalau baju saya itu kurang menarik atau mungkin baju saya itu kuno kan ini baju udah menemani saya ya, hampir 6 tahun saya pakai ya di musim dingin. Ini dikasih sama majikan. Saya tuh jarang banget beli baju ya, dikarenakan satu, saya tuh nggak pernah keluar. Kalau misal belanja online, yang udah ikutin kegiatan saya, kalau misalnya saya belanja online pasti selalu kena marah majikan. Makanya ya berarti kon ngirit duitnya ya guys ya. Tapi saya tetap nggak bisa ngirit orangnya, tapi alhamdulillah ya bisa lah ya, walaupun kadang kalau misalnya lagi kepengen apa ya saya beli. Dan alhamdulillah hari ini nenek saya itu lagi tidur siang di kamarnya. Tadi udah tak tengok ya, beliau itu lagi nonton TV, tapi TV-nya nonton nenek tidur ya, berarti nenek saya itu lagi tidur. Makanya sekarang saya ada waktu untuk istirahat dan makan cilok. Ternyata ini cilok bikinan saya tuh enak banget. Kemarin malam saya bikin cilok banyak ya, karena kan di sini tuh stok daging itu banyak banget. Jadi memang saya bikin ciloknya lumayan banyak buat saya sendiri ya. Saya nggak mau tak kasih temen bawa, soalnya takut nggak enak masakan saya. Kalau misal saya mau kasih ke bawah paling daging ya, daging ayam, daging sapi ya, terus ikan. Nah saya kasih ke teman saya di bawah. Kalau misal makanan matang saya takut nggak enak atau gimana, kan saya riku orangnya ya guys ya. Makanya saya bikin untuk diri saya sendiri aja. Dan ternyata ya rasanya enak kalau bagi saya ya, karena saya yang bikin sendiri, tertaruh daging banyak ini ya guys ya, bener enak ciloknya ya. Bismillah, udah tak coba tadi. Rasa daging sapi banget, soalnya kan daging sapinya tuh banyak banget ini ya. Ini biji-biji ini adalah daging sapi. Sengaja saya tak makannya pakai plastik sama taruh cabai kayak gini biar kayak beli di luar ya. Jadi ingat waktu saya itu masih kecil ya, masih duduk sekolah 3 SD, bapak saya juga nyambi dodolan atau nyambi jualan cilok keliling kayak gini ya. Karena selain bapak saya itu pokoknya
Bapak saya itu orangnya the best banget ya guys ya, benar-benar the best ya. Bapak saya bisa kerja apapun ya, dari penjual mainan keliling, terus dagang cilok, terus dagang telur ceplok, terus pokoknya dagang apa aja itu bapak saya udah pernah melakukannya ya, pokoknya luar biasa banget. Makanya saya di sini semangatnya itu tiru bapak ya, karena saya nggak mau mengecewakan orang tua ya. Ini lumayan enak ciloknya ya guys ya, malah enak banget bagi saya karena saya makan sendiri ya, enak ya. Saya nggak mau cerita apa ya tentang keluarga saya ya. Kalau misalnya saya cerita keluarga saya, pasti saya itu mewek orang nih ya, orang itu saya cengeng banget kalau cerita masa lalu. Makanya saya nggak mau cerita masa lalu ya, cerita yang sekarang aja. Oh ya, sambil saya makan cilok di sini, karena kemarin Mbak review dong kamar kondisi rumah majikan mbaknya itu selama 6 tahun kerja di sini ya. Jadi saya mau review ya, nggak tahu nanti ART atau nanti mbaknya yang baru kerja di sini betah atau enggak dengan kondisi rumah majikan saya seperti ini ya. Saya kasih lihat sama kalian ya guys ya. Nah, jadi langsung aja, ini adalah ruangan pertama ya, pas saya masuk di pintu pertama ya, dan ada tempat sembayangannya ya. Dan terus di sini adalah tempat tonton TV, atau biasanya kalau ada tamu ini duduk di sini. Dulu saya sama agensi duduk di situ ya pertama kali. Dan yang kedua, di sini adalah ruangan kerjanya majikan, kamar majikan cowok, kamar majikan cewek, dan kamar mandi. Nah, lepas itu saya ajak sama kalian. Di sini adalah kamar saya. Dulu di sana itu ada ranjang saya, tapi sekarang nggak ada ya, karena saya taruh ke kamarnya si nenek. Sekarang saya tidur sama si nenek, dan di situ bisa jalan keluar ke taman ya. Nah, lepas itu di sini ada 3 ruangan. Itu kamarnya si nenek sebelah kiri, terus sebelah kanan itu kamar tamu, terus kamar mandi. Lepas itu kita ke belakang, ada kulkas, dan kalian bisa lihat sendiri. Di sini itu ada saya ya, lagi bersihin kulkas, di foto sama anaknya majikan. Nah, lepas itu di sini ada tempat untuk cuci buah, dapur ya. Jadi di sini khusus untuk bikin kopi sama cuci buah aja, potong buah. Nah, ini adalah ruangan komputernya si nenek. Mohon maaf ya, banyak banget makanan pating belara. Nah, lepas itu di sini adalah ruang makan ya. Nah, pating belara lagi panganan ya guys ya. Panganan itu memang banyak di sini ya. Nah, lepas itu di sini adalah kamar anaknya nenek yang ragil yang di Amerika. Jadi kalau beliau udah datang, tidur di sini sebelah kamar mandi saya ya. Terus ini kulkas kedua. Nah, lepas itu di sini ada dapur ya. Dapur yang hari-hari saya masak, yang udah ikutin kegiatan saya pastinya tahu. Terus di sini juga ada kulkas, tapi khusus untuk itu apa namanya ya, untuk taruh minuman. Lepas itu saya ajak kalian pergi keluar ya. Ini adalah halamannya si nenek ya. Luas banget ya guys ya. Ini saya cuci bajunya di sini, lepas itu saya keringkan di situ ya. Kebetulan saya lagi ngeringin baju. Nah, lepas itu saya ajak kalian lagi keluar. Kalian bisa lihat sendiri kondisi tamanannya si nenek ya. Saya itu kalau misal bersihin atau nyiram sama nyapu membutuhkan waktu 1 jam lebihan ya. Nah, kita jalan terus ke depan. Nah, di sini ada pintu yang masuk ke kamarnya si nenek. Lepas itu jalan lagi ke depan. Ada pintu juga ya untuk masuk tempat sembayangan. Dan di sini juga ada pintu untuk masuk tempat nonton TV ya.
Nah, ini adalah tempat rokoknya majikan. Majikan sering ngopi di situ. Lepas itu ini adalah ruangan yang biasa saya itu taruh kayak apa ya? Yang tadi yang terlahir adalah ruangan ya untuk apa, kayak misal taruh tanah, pokoknya taruh segala macam kayak tanah, kayak pupuk ya, kayak pot-pot saya taruhnya di situ ya. Biasanya kalau misal beli bunga saya juga nanamnya di situ, bersihnya di situ, lepas itu taruh di kesukaan nenek ya, mau taruh di mana. Nah, jadi kalian udah lihat ya kondisi ruangan atau apa ya, kondisi rumah majikan saya yang selama saya 6 tahun ya kerja di sini. Dan alhamdulillah bulan depan saya itu udah finish kontrak dan udah pulang Indonesia. Saya tuh nggak sabar banget, kepengen cepet-cepet tuh bulan depan ya guys ya. Sekarang baru tanggal seberapa ya, baru tanggal 20-an lebih ya. Jadi saya tuh nggak sabar ya, nunggu hari demi hari aku lewatin ya. Saya tuh sekarang tuh lebay banget ya guys ya, karena udah mau pulang jadi lebay banget ya, lebay dan bener lebay, kayak satu kebanggaan diri sendiri bisa menyelesaikan tugas dengan baik ya, walaupun kadang sering ngeluh, sering ibaratnya apa ya, pokoknya sering mengeluh lah, sering kadang rasa capek, ngerasa sedih ya, itu wajar ya, namanya manusia. Tapi tetap saya itu bersyukur ya, karena di luar sana itu banyak banget yang nggak kerja, nggak mendapatkan kerjaan, nggak makan. Makanya saya di sini itu makan apa adanya, bukannya saya pelit atau gimana, enggak ya, tetapi saya hanya ingin mensyukuri ya, karena majikan saya bilang kamu nggak boleh beli barang banyak ya, sayang uang kamu ya, ada benernya juga, biar saya bisa nge-save uang, bisa nyimpen uang gitu ya, biar enggak kesini lagi. Dan alhamdulillah juga majikan saya dulunya itu kepengen banget nyokon saya itu beberapa bulan lagi, kamu 5 bulan lagi lah, 3 bulan lagi lah, kamu nanti tambahin gaji ini itu. Tapi alhamdulillah sekarang majikan saya udah mau nerima saya pulang Indonesia, dan sekarang juga enggak gimana-gimana ya, karena saya bilang sama majikan saya itu sebenarnya kepengen kerja lagi, saya pura-puranya gitu ya. Tetapi karena satu, saya tuh udah capek ya. Terus yang keduanya, saya dari tahun 2010 sampai sekarang itu di luar negeri terus. Jadi saya kepengen menikmati hasil saya, jerih perih saya gitu kan. Terus yang ketiganya, saya itu kepengen punya keluarga, terus kepengen punya anak gitu ya, kepengen ini itu. Sebenarnya saya kepengen kerja cari uang lagi, tetapi saya udah nggak mau ya. Suami saya juga udah nunggu, karena kan yang udah tahu kegiatan saya itu bilangnya udah bersuami ya. Ya bukannya gitu guys, soalnya waktu tahun 2019 ini ya, saya cerita lagi, saya itu rencana udah mau nikah, tetapi pas waktu mau pulang, ini belum pulangnya nenek saya itu yang di Indonesia meninggal. Kalau ada Jawa itu nunggu pergantian tahun baru bisa menikah kayak gitu. Makanya wis kado ngomong sama majikan saya pulang nikah, ya wis seprenek tetap saya udah nikah gitu aja, udah nggak mau banyak pertanyaan. Soalnya kalau misal katanya kamu mau nikah ini itu, soalnya kan udah dikasih uang gitu loh guys, dikasih uang sama nenek ya, 1 bulan gaji dikasih uang, terus dikasih uang tiket ya, dulu pulang pergi 21.000 ya, terus dikasih sama anaknya nenek ya, dikasih 5.000, terus dikasih sama majikan dikasih 5.000, sama anak yang laki yang tidur di sini ya dikasih 6.000, belum sama istrinya 6.000. Jadi kan riku guys, bilang nggak belum nikah kayak gitu kan riku. Ya wis lah, saya bilangnya nikah aja. Jadi ya seperti itu mohon maaf guys, seperti itu rumah majikan saya ya. Jadi nggak tak unboxing semuanya rumahnya karena bersifat privasi ya. Jadi tadi juga udah izin sama majikan juga memperbolehkan buat kenang-kenangan aja ya. Jadi memang ya kayak gitu aja rumah kondisi majikan saya. Jadi udah ya guys ya, karena udah jam 2 ini baru ya, jam 2 persis waktu Taiwan, jam 2. Jadi saya mau makan cepet-cepet ciloknya
lepas itu saya mau rehat dulu, ngantuk ya guys ya. Ya walaupun nenek saya itu semalam tidur ya, tapi saya juga ngantuk, soalnya kan beliau itu dela-dela mengkamar mandi ya, 2 jam sekali mengkamar mandi. Kalau saya nggak bangun nanti beliau tuh ngompreng, makanya saya kurang tidur ya. Jadi lepas mau makan cilok, lepas itu saya mau tidur dulu ya, beberapa menit, 20 menitan wis cukup ya. Jadi makan dulu ya, bismillah. Enak banget ciloknya. Ciloknya enak banget, nggak kalah kayak bikinan mama saya ya, atau mama kek. Soalnya kan dulu bapak saya itu benar-benar sama orang tua saya, maksudnya sama mama saya itu benar-benar luar biasa. Selain beliau itu kalau misal jualan mainan, juga jualan cilok untuk menghidupi keluarga, untuk menyekolahkan anak-anaknya. Pokoknya benar-benar jasa beliau itu luar biasa untuk saya pribadi, untuk kakak saya dan untuk adik-adik ya, benar-benar luar biasa. Saya nggak mau ngecewakan kedua orang tua saya yang udah berjuang untuk saya ya. Jadi pesan saya untuk kalian semuanya, jangan pernah kalian itu mengecewakan orang tua ya, karena sebagaimanapun orang tua ya, atau sejahat-jahatnya orang tua ataupun apa, ketahuilah beliau itu pasti sayang kepada anaknya. Nggak mungkin orang tua itu nggak sayang sama anaknya, itu nggak mungkin ya. Jadi memang saya sebisa mungkin nggak mau mengecewakan orang tua saya ya, karena saya itu banyak-banyak berutang jasa kepada bapak dan mamak saya ya. Pokoknya benar-benar nggak bisa dikatakan apa-apa. Intinya adalah jangan pernah mengecewakan kedua orang tua kalian ya. Sayangi orang tua kalian, temani orang tua kalian, terus jaga orang tua kalian. Pokoknya jangan pernah mengecewakan hati orang tua. Intinya kayak gitu aja sih ya. Jadi oke guys, cukup sekian aja video dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihannya. Dan terima kasih banyak yang udah selalu setia dengan kegiatan saya. Terus terima kasih banyak banget dan banyak yang selalu dukung dan doakan saya sampai saya finish kontrak ini. Terus udah temenin saya makan, udah temenin saya kerja, udah temenin saya curhat, terus udah temenin saya maksudnya ya, udah temenin saya ibaratnya ngapa-ngapa di sini ya, karena saya bikin video itu untuk kenang-kenangan jikalau saya udah enggak kerja di Taiwan. Dulu kan waktu di Singapura saya enggak bikin karena enggak mudeng masalah YouTube atau masalah apa. Sekarang saya sudah mudeng, makanya saya bikin cerita kerja di Taiwan ya, seperti itu untuk kenang-kenangan kedepannya aja. Jadi mohon maaf ya kalau misal ada kekurangan dan salah kata, salah ucapan, terus salah tindakan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.
Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Biar kalau misal ada pemberitahuan dari video terbaru saya, kalian itu bisa tahu. Ya, jadi jangan lupa untuk like, komen, sama subscribe-nya. Oh iya, ini kakak saya, karena insya Allah ini minggu ini saya tuh mau libur sama kakak saya. Kakak saya itu bilang, kamu mau martabak enggak? Ya jelas mau ya. Minggu ini saya tuh mau liburan sama kakak saya, dan beliau itu masih contoh, ini kamu mau martabak enggak? Ya wis, kepengen, saya langsung bilang iya, beliin. Udah 6 tahun ya saya itu enggak ketemu beliau. Mungkin bukan 6 tahun, 11 tahun ya, karena dulu saya di Singapura, kakak saya di Indonesia. Lepas itu saya ke sini, saya 1 tahun di sini, kakak saya ke sini. Jadi memang kakak saya udah 5 tahun di sini, saya 6 tahun, karena kacek 1 tahun ya. Insya Allah besok ketemu untuk kelahiran saya di sini ya. Saya jadi sedih ya. Kakak saya tuh baik banget guys ya. Jadi oke guys, tak tutup ya, malah cerita terus. Nanti nggak rampung-rampung cerita terus, saya nggak bisa tidur siang. Jadi bye bye.